Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga di rumah baik-baik aja ya. Nah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kenapa saya bilang pagi hari ini? Karena agar kalian tetap semangat pagi. Walaupun udah siang, tetap semangat pagi di rumah ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Nah, hari ini adalah hari terakhir di mana saya akan mengajar kalian. Namun, walaupun terakhir, semoga kita tetap menjalan silaturahmi. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian fitnah, namimah, dan godop. Kemudian, peserta didik dapat menjauhi sifat namimah, fitnah, dan godop. Sebelum masuk, yang pembelajaran yang minggu kemarin itu telah belajar tentang hasad, kemudian ada dendam, kemudian ada ghibah. Karena minggu kemarin udah 3 itu, sekarang kita akan bahas tentang yang fitnah, godop, dan namimah. Kalian tahu gak sih fitnah itu apa? Fitnah adalah tuduhan sesuatu kepada orang lain di mana tuduhan itu tidak benar. Nah, jadi tuduhan tersebut itu tidak benar adanya, sehingga itu disebut dengan fitnah. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti santri bernama Ali. Ali sedang mengambil makanan punyanya si Mahmud. Kemudian Mahmud tidak melihatnya. Nah, setelah itu yang melihat kejadian tersebut adalah si Yusuf. Nah, Yusuf melihatnya nih. Setelah dilihat, si Mahmud datang. Kemana makanan saya gitu. Kemudian si Yusuf terdiam. Yusuf hanya diam. Nah, si Ali langsung menuduh itu si Yusuf. Yusuf yang mengambil. Padahal si Ali sendiri yang mengambil makanan jatahnya si Mahmud. Nah, itu yang akhirnya akan menjadi perpecahan, sehingga kita dilarang untuk fitnah, apalagi fitnah terhadap sesama, keluarga, atau yang lainnya. Kenapa? Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi jangan sampai fitnah ya, apalagi teman sendiri, keluarga, masyarakat, karena akan membuat perpecahan sehingga berantem dan sebagainya. Selanjutnya, dampak negatif dari fitnah. Yang pertama itu meluntuhkan semangat kebersamaan. Seperti contoh tadi, si Ali dan si Yusuf itu merupakan sahabat yang dekat. Namun karena si Ali fitnah ke si Yusuf, akhirnya si Yusuf tidak bersemangat lagi untuk bersama-sama. Yang kedua, menimbulkan perpecahan dan kemusuhan. Seperti tadi si Ali dan si Yusuf, menimbulkan perpecahan dan pemusuhan karena saling tuduh. Akhirnya terpecah belah. Yang ketiga, menjatuhkan martabat orang lain. Fitnah ini merupakan suatu tindakan yang menjatuhkan martabat orang lain. Yang selanjutnya, perilaku menghindari fitnah. Nah, di sini yang pertama meningkatkan keimanan. Jadi ketika orang beriman terus ingin menghindari fitnah, dia akan terus meningkatkan keimanannya kepada Allah agar tidak mendapatkan dosa. Yang kedua, menyebarkan informasi secara benar. Nah, fitnah ini kan tuduhan yang tidak benar, sehingga harus berperilaku menyebarkan sebuah informasi yang benar. Yang ketiga itu bersifat sabar. Dan yang keempat, sadar akan pentingnya persaudaraan. Jadi, ketika ingin menghindari perilaku fitnah ini, kita harus sadar bahwa persaudaraan itu sangat penting. Larangan fitnah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 191, di mana dalam surah tersebut mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Apakah kalian mau seperti itu?
Tentu tidak. Jadi hindari sifat ini. Oke? Bagaimana? Paham? Yang kedua adalah namimah. Namimah adalah mengadu domba. Namimah ini bentuknya itu ada dua macam, yaitu hasutan yang berbau adu domba, dan yang kedua itu perpecahan yang berbau adu domba. Jelas kalau yang berbau yang mengadu domba itu tidak baik ya, jadi harus dihilangkan. Nah, contohnya seperti si A mendapatkan nilai bagus, kemudian si B mendapatkan nilai jelek. Nah, setelah itu si B mengadu domba ke si C. Kalau si A ini mendapatkan nilai bagus itu dengan tidak baik, dengan cara mencontek. Jadi kalian jangan sampai seperti si B ini, harus bersikap yang baik. Agar apa? Agar tidak menimbulkan suatu perpecahan antar kelompok atau antar individunya. Seperti itu. Gimana kalian? Sudah paham belum? Kalau paham, selanjutnya Namimah ini memiliki nilai negatifnya. Yang pertama, mendapatkan dosa. Jelas, suatu perbuatan yang tidak baik itu akan mendapatkan dosa. Yang kedua, menyesatkan orang. Bagaimana menyesatkan orang? Tentunya ketika mengadu domba itu akan menjatuhkan sama lain, sehingga informasi itu tidak benar dan akhirnya menyesatkan. Yang ketiga, merusak persahabatan. Yang tadinya benar-benar bersahabat karena diadu domba sama satu orang, akhirnya merusaklah persahabatannya. Ya, bagaimana perilaku menghindarinya? Perilaku menghindari namimah ini, yang pertama senantiasa berhusnuzon. Jadi tidak boleh bersuuzon, harus berprasangka baik ke semua orang. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah agar kita selalu dekat dengan Allah. Jadi tidak akan berpikiran untuk mengadu domba kepada yang lainnya. Yang ketiga, menghindari permusuhan. Dan yang keempat, tidak mudah mempercayai berita belum tahu kebenarannya. Sehingga harus bisa memfilter di sini, memfilter berita yang baik dan yang buruk. Harus tahu dulu ini tuh benar atau tidak. Selanjutnya adalah larangan berbuat namimah. Setiap muslim itu diwajibkan untuk menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu hal yang dapat kita lakukan itu untuk membuktikannya itu seperti menjauhi sikap yang terlarang. Jadi bersikap yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, seperti larangan berbuat namimah ini. Namimah ini itu merupakan akhlak yang tercela. Jadi tidak baik ya. Sehingga Allah melarang manusia, orang muslim agar berbuat namimah. Larangannya terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 dan 11 yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Jadi jauhilah namimah. Karena apa? Itu akan menimbulkan perkelahian. Adu domba ini akan menimbulkan sebuah perkelahian, permusuhan, ketidakharmonisan tentunya. Nah, selanjutnya ada godop. Godop ini apa? Godop itu perasaan tidak senang atau panas karena diperlakukan tidak baik. Jadi godop ini artinya sebenarnya kayak apa ya? Emosi, marah yang terjadi pada manusia. Godop ini memiliki nilai negatif. Yang pertama, pemarah menimbulkan kerusakan di antara manusianya. Orang yang marah itu akan merusak manusia. Nah, bukan hanya diri sendiri tapi merusak yang orang lainnya. Kemudian selanjutnya, keputusan dan tindakan orang marah menambah masalah. Sehingga pada saat marah itu kan egois, pasti ada rasa egoisnya. Kemudian
suatu keputusan terhadap masalah itu tidak benar karena masih marah, masih ada rasa-rasa marah sehingga tidak baik. Nah, kemudian tindakannya jadi tambah masalah baru karena keputusannya tidak baik, terus tindakannya menjadi masalah baru. Bagaimana perilaku menghindarinya? Perilaku menghindarinya itu mengingatkan keutamaan menahan amarah. Harus ingat tuh. Kemudian takut siksa Allah. Yang ketiga, waspada dampak dari emosi. Harus waspada dampak dari emosinya itu apa aja. Bakal jadi musuh, terus bakal punya masalah lebih banyak lagi dan lain-lain. Harus mikir 2 kali gitu. Yang keempat, wajah buruk orang marah. Harus ingat-ingat nih, aduh kalau marah bakal kayak apa ya mukanya, bakal kesel ya, merah, kemudian cakar-cakar atau kayak setan atau gimana, seperti itu. Gimana? Paham? Apabila paham, maka janganlah kalian bersifat marah. Dan akhlak tercela lainnya harus dihindari. Marahnya manusia ini ada 3 tingkatan loh. Yang pertama itu ada tingkatannya rendah. Jadi marah yang tidak menunjukkan tandanya secara langsung. Contohnya seperti berzikir, kemudian sholat. Jadi ketika si pemarah orang itu marah, dia akan mengerjakan sholat atau berzikir ataupun wudhu. Selanjutnya itu ada tingkatan yang sedang. Tingkatan ini merupakan marah yang wajar-wajar aja. Jadi marah pada tingkatan ini itu bisa menahan dirinya untuk tidak marah. Contohnya seperti Nina. Nina itu meninggalkan kunci motornya di dalam kamar. Padahal ia sudah jalan ke depan dengan terburu-buru. Lalu kembali lagi ke dalam kamarnya. Kemudian yang ketiga ini ada tingkatan yang tinggi. Tingkatan tinggi ini suatu tingkatan yang marah berlebihan. Jadi marah yang berlangsung lama. Masalah kecil menjadi dibesarkan. Kemudian masalah besar tambah lagi dibesarkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 3 bersaudara, si A, si B, dan si C. Kemudian si A, si B, dan C itu sedang bermain bersama-sama. Setelah itu si A dan si B itu bermain terus, tidak mengajak si C. Sedangkan si C ini dia diajak awalnya. Nah, kemudian dicuekin sehingga si C ini merasa marah. Marahnya itu secara langsung, kenapa sih kok dicuekin sampai sini? Kenapa nggak diajak main gitu? Kemudian ditambah lagi si C ini marahnya berlebihan sampai berhari-hari tidak mau bertemu dengan si A dan si Jadi B. kalian harus menjauhi sifat godot, namimah, ghibah, fitnah, kemudian ya sifat tercela yang lainnya. Karena apa? Agar kita terus mendapatkan pahala. Karena jika kalian bersifat yang seperti ini, yang sifat tercela ini, kalian akan mendapatkan dosa. Kemudian bukan hanya dosa, tapi perpecahan akan ada pada diri kalian. Untuk itu, saya harap kalian menjauhi sifat-sifat yang tercela ini. Nah, bagaimana paham hari ini? Jika paham, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada ingin ditanyakan, bisa WA saya. Kemudian saya telah memberikan soal di e-learning. Kalian bisa menjawabnya ya. Itu tugas untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya karena ini hari terakhir saya untuk mengajar kalian. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang banyak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum menutup, kita harus berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.